Jangan salah pilih. 7 jenis tepung ini akan membuat kuemu jadi sempurna. Yang nomor 5 jangan dilewatkan karena jarang orang yang tahu. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta, bagaimana cara memilih tepung untuk kue dan kegunaannya? Hai, saya Chef Fadil. Di video kali ini saya akan menjelaskan jenis tepung dan kegunaannya ya, agar hasil kuemu optimal dan sempurna. Hampir semua jajanan terbuat dari tepung ya, sebagai bahan bakunya. Dan ada banyak jenis tepung yang bisa digunakan untuk membuat aneka kue khas Indonesia. Sehingga Anda harus mengenali jenis-jenis tepung untuk membuat kuemu agar hasilnya enak. Karena setiap tepung memiliki karakteristiknya masing-masing. Tepung ini dibedakan dari bahan asal dan cara membuatnya, ya. Ada tepung bahan, ada tepung pati, ya. Jadi ada 2 jenis. Jadi tepung bahan ini merupakan tepung yang terbuat dari bahan asal yang dihaluskan. Seperti tepung beras, tepung jagung, tepung terigu. Sementara tepung pati merupakan tepung yang berasal dari pati bahan asal. Seperti tepung sagu, tepung maizena, tepung tapioka. Mengetahui lebih jelas seputar jenis tepung, berikut jenis tepung untuk kue-kue di Indonesia. Yang pertama, tepung beras ya. Tepung beras digunakan sebagai bahan utama membuat kue tradisional. Seperti pohul-pohul, serabi Solo, kue talam, kue serabi Nagasari, rempeyek, kue mangkok. Tepung beras ini juga digunakan menjadi bahan baku untuk pembuatan bihun loh. Tepung beras ini terbuat dari beras yang ditumbuk atau digiling hingga halus. Tepung beras berwarna putih dan ketika diraba dengan jari terasa lembut dan halus. Tepung beras siap pakai yang tersedia di pasaran biasanya bertekstur sangat halus dan kering. Tekstur seperti ini dibuat sengaja karena diproduksi pabrik dalam jumlah banyak. Tujuannya agar tepung tahan lama. Namun selain itu ada juga tepung beras segar yang baru ditumbuk dengan tekstur yang lebih lembab. Ya, jadi kandungan airnya masih banyak. Tepung beras seperti ini biasanya tidak tahan disimpan lama. Yang kedua, tepung beras ketan atau biasa kita sebut dengan tepung ketan. Ini terbuat dari biji beras ketan yang dikeringkan. Tepung ketan biasanya digunakan sebagai bahan membuat makanan khas Asia. Tepung ketan ini memiliki banyak fungsi, terutama jenis tepung ketan putih yang banyak diolah menjadi bahan dasar membuat jajanan pasar. Jadi tepung ketan ini memiliki kandungan pati yang jauh lebih tinggi daripada tepung dan jenis beras lainnya. Tepung ketan ini memiliki warna putih dan teksturnya hampir mirip dengan tepung beras. Perbedaannya adalah jika diraba, tepung ketan ini terasa lebih berat dan melekat di tangan. Cara untuk membedakan tepung beras dan tepung ketan sangat mudah. Pertama, larutkan tepung dengan sedikit air. Ya, larutan tepung ketan ini akan lebih kental, sedangkan tepung beras lebih encer. Tepung ketan biasanya digunakan untuk membuat kue yang teksturnya lebih lengket, seperti onde-onde, klepon, biji salak, getas, putri mandi, opak, kue bugis, dan lain-lain. Yang ketiga, tepung sagu. Tepung sagu terbuat dari pati pohon sagu atau aren. Jenis tepung untuk kue tradisional ini memiliki karakteristik mirip dengan tepung tapioka. Banyak orang yang bingung ketika harus membedakan tepung sagu dengan tepung kanji. Nah, hal ini wajar terjadi mengingat kedua tepung tersebut selama ini memang dikenal saling menggantikan. Meski begitu, bukan berarti hal ini bisa bekerja pada semua resep ya. Biasanya tepung sagu sendiri lebih sering digunakan untuk membuat empek-empek,
bakso, cenil, siomay, pembuatan bubur, kue bika Ambon, dan kue sagu. Pada dasarnya, perbedaan yang mencolok di antara keduanya adalah bahan dasar pembuatannya. Di mana jika tepung tapioka adalah pati singkong, tepung sagu dibuat dari batang pohon sagu yang dicampur air dan diendapkan. Secara visual, tepung tapioka dan tepung sagu ini memiliki warna putih yang hampir sama. Perbedaan baru terasa ketika dipegang, di mana tepung sagu ini akan terasa lebih kesat, sementara tapioka ini terasa licin. Jadi udah tahu ya bedanya. Yang keempat, tepung tapioka. Teman-teman pasti familiar. Jadi berbeda dengan jenis tepung lainnya. Tepung tapioka ini terbuat dari sari pati singkong. Nah, tepung ini biasa dikenal dengan nama tepung kanji kalau di beberapa daerah. Jadi jangan bingung lagi. Perbedaan tepung tapioka dengan tepung kanji karena sebenarnya mereka sama. Selain digunakan sebagai pengenyal dalam pembuatan ronde, bakso, empek-empek, cimol, dan cireng, tepung tapioka ini juga dicampurkan ke dalam tumisan sebagai bahan pengental karena warnanya bening dan mengental saat dipanaskan. Nah, ini yang kelima yang teman-teman jarang tahu nih, yaitu tepung hangkwe. Ya, tepung hangkwe ini terbuat dari pati kacang hijau. Sifat dari tepung hangkwe ini adalah kenyal. Selain itu aromanya wangi dan khas ya. Umumnya tepung hangkwe ini dijual dalam bentuk kemasan kertas berbentuk silinder. Tepung hangkwe ini bisa digunakan untuk membuat puding, kue lapis, kue pisang atau es gabus, nagasari dan cendol. Tepung hangkwe bisa menghasilkan adonan yang lentur dan teksturnya tidak mudah patah. Ya, jadi udah tahu ya. Yang keenam sekarang, tepung jagung atau maizena. Biasanya maizena itu merek dagang sih sebenarnya, tapi orang-orang lebih tahu tepung maizena ini terbuat dari pati jagung. Cara menggunakan tepung maizena untuk membuat kue kering ini bisa dicampurkan sekitar 10 hingga 20% dari tepung terigu. Perbedaannya dengan tepung tapioka bisa dilihat dari bahan pembuatnya. Tepung tapioka terbuat dari ekstrak sari pati umbi singkong, sedangkan tepung maizena berasal dari biji jagung yang diolah dan dihaluskan. Untuk tekstur tepung memang lebih halus, licin dan tidak mudah lengket untuk tepung jagung ya. Karena banyak untuk menambahkan kekenyalan rasa kuah sup, kuah tumisan, ataupun kuah capcay dibandingkan dengan tepung tapioka yang sedikit lebih kasar atau padat dan lengket karena banyak digunakan sebagai pengental makanan seperti pengental saus ataupun menjadikan gorengan lebih renyah. Yang ketujuh yaitu tepung terigu. Ini familiar banget teman-teman. Tepung terigu ini adalah tepung yang berasal dari biji gandum yang murni. Bagian gandum yang diambil adalah bagian daging yang sudah bebas dari kulit ari maupun inti gandum atau endosperm namanya. Tepung terigu ini memiliki tekstur halus juga elastisitas yang tinggi. Jadi tepung terigu ini masih dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein tinggi biasanya digunakan sebagai adonan makanan yang bertekstur elastis dan tidak mudah robek. Ya, seperti mie, roti, pasta, donat, dan puff pastry. Sedangkan tepung terigu berprotein sedang biasanya digunakan untuk membuat adonan yang bertekstur lembut tapi mengembang seperti gorengan, kue-kue tradisional, dan aneka cake. Untuk tepung terigu protein rendah biasanya digunakan untuk membuat adonan yang bersifat renyah dan gembur seperti gorengan, cookies, pie crust, dan shortbread. Kini teman-teman tahu ya, telah mengetahui perbedaan berbagai macam tepung untuk olahan kue tradisional maupun kue basah. Nah, setelah mengetahui perbedaan dan fungsinya masing-masing, jangan sampai salah menggunakan tepungnya ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan ya. Saya Muhammad Fadila Ismail. Salam sukses berjamaah. See you.